bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi tidak ada masalah hukum sekarang. Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY, ya, AHY Putra Susilo Bambang Yudhoyono. Seorang yang mengaku bermarwah melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral. Saya ulangi sekali lagi, 40 menit menciptakan seorang ketua umum partai. Ya kalau itu menjadi persoalan yang diguncingkan, ya silakan. Saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Saya kira semua orang sudah tahu latar belakang bahwa yang mengakibatkan terjadinya KLB ini adalah kesumbatan yang terjadi bertahun-tahun. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Terjadi suatu gerakan gerombolan pengacau. Gerombolan pengacau. Orang-orang yang menjadi suatu kelompok pengacau, mengacau suatu partai yang sah. Coba saudara-saudara bandingkan dan bayangkan hanya dalam waktu 40 menit melahirkan seorang ketua yang adanya di ujung sana. Tidak pernah terjadi di Indonesia, dimanapun negeri ini. Tidak pernah terjadi. Ini baru terjadi di Sebuah Langit. Yang mengangkat yang namanya Jenderal Purnawirawan Muldoko. Berapa malunya kita, berapa terhinanya demokrasi pada hari ini. Seorang yang mengaku hebat, seorang yang mengaku bermarwah, melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral. Saya ulangi sekali lagi, 40 menit menciptakan seorang ketua umum partai yang dilakukan oleh segerombolan orang yang ingin mengacau Partai Demokrat yang hari ini dipimpin oleh ketua umum Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Saya sampaikan kepada mereka, bahwa kami adalah perisai, bahwa kami adalah orang yang tergarda terdepan akan berjuang sampai titik darah terakhir membela Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Jangan dikacau kami, jangan diganggu kami. Silakan Anda membuat partai baru. Tidak susah bukan kalau membuat partai baru? Mengapa pula mengacau partai yang kami cintai ini? Tolong para pengkhianat, sadarlah. Dulu Anda dibesarkan oleh partai ini, dulu Anda hidup dari partai ini. Hari ini Anda menjadi pengkhianat di partai ini. Suatu saat Anda akan menerima hasil dari apa yang Anda ciptakan pada hari kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi dan meluruskan langkah Mas Agus Yudhoyono untuk 5 tahun ke depan. Amin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, dari Provinsi Riau menyampaikan pesan ini. Kami adalah perisai Mas Agus Yudhoyono, garda terdepan untuk berjuang dan melawan saudara-saudara. Walaupun nyawa kami akan lepas dari tubuh, kami tetap bersama Agus Harimurti Yudhoyono. Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat, ya, Kongres luar biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Apakah sah KLB di Medan atau di Deli Serdang Medan? Bagi pemerintah, kita tidak bicara sah dan tidak sah sekarang karena bagi pemerintah belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. Jadi tidak ada masalah hukum
sekarang pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY, ya, AHY Putra Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu yang sampai sekarang ada. Nah, kalau terjadi perkembangan baru nanti, misalnya dari KLB, misalnya ya, orang yang misalnya dari kelompok yang menyatakan KLB di Deli Serdang itu lalu melapor, ini hasilnya baru pemerintah menilai apakah ini sah apa tidak, sesuai dengan undang-undang apa tidak, sesuai dengan ADRT atau tidak, penyelenggaranya siapa, baru kita nilai nanti. Nanti pemerintah akan memutuskan, oh ini sah, ini tidak sah, dan seterusnya. Nah, nanti silahkan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan itu. Jadi begini saudara, kalau ada masalah internal partai seperti itu, pemerintah memang dihadapkan pada serba sulit. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih diam-diam aja sih, menunggu besok kapal gitulah. Karena saya nggak perlu reaktif dalam hal ini begitu. Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Ini bukan Muldoko ini. Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian, ya. Beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan, ya. Dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI, tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam. Siapapun. Ya, secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong, ya kita terima. Ya, konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Tapi dari ngobrolan itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Ya, berikutnya ya udah dengerin aja. Ya, saya sebenarnya prihatin gitu ya, melihat situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, begitu. Terus muncullah isu tetek menge dan seterusnya. Mungkin dasarnya foto-foto. Ya, orang dari Indonesia Timur, dari mana-mana datang sini kan pengen foto sama gua. Sama saya terima aja. Apa susahnya? Itulah menunjukkan bahwa seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Itu. Ya, kalau itu menjadi persoalan yang dikuncingkan, ya silakan aja. Saya agak keberatan. Berikutnya teman-teman sekalian, saran saya ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya, kalau nggak ada anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana, ya diborgol aja kali ya. Gitu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Itu aja kira-kira penjelasan dari saya. Teman-teman sekalian, nanti kalau mau tanya lebih lanjut ya besok lah. Ya, terima kasih. Selamat malam. Pak AHY dengan DPP Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM kemarin. Sudah diterima oleh Dirjen sudah melaporkan kepada saya. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya, masalah itu masih masalah internal Demokrat.
Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai ADRT Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang penting. Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok. Jangan main serang yang tidak ada dasarnya. Main insinuasi, itu yang saya minta. Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan undang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Belakang ini, saya kira semua orang sudah tahu latar belakang bahwa yang mengakibatkan terjadinya KLB ini adalah kesumbatan yang terjadi bertahun-tahun. Saya mau cerita supaya Anda juga tahu, tidak salah menulis ya. Kita memulai dengan Kongres 2013 di Bali, Kongres luar biasa. Saya adalah ketua organizing committee. Ketuanya saya pada waktu itu, peristiwanya menggusur Anas Urbaningrum. Dan SBY menjadi ketua pada waktu itu. Beliau menjadi ketua, kita dukung secara aklamasi. Karena tidak ada lagi, dan memang itu adalah solusi untuk membawa partai ini setelah Pak Anas Urbaningrum kena masalah dan lain-lain gitu. Tapi beliau juga punya janji bagi kita semua dengan pidato, karena pada waktu itu beliau ingin melanjutkan pekerjaan Ketua Umum Anas itu yang tersendat itu dengan hasil KLB di Bali tahun 2013 selama 2 tahun. Artinya 2 tahun saja. 2015 boleh kita buka untuk kongres yang baru gitu. Kami semang, dan memang itu terjadi aklamasi. 2015 kongres di Surabaya, beliau juga terpilih. Jadi kami merasa bahwa apa yang dijanjikan 2013 tidak terlaksana sama sekali gitu. Malah ada calon Marzuki Ali pada waktu itu untuk mencalonkan diri juga di Surabaya, tersendat juga. Sehingga terjadilah aklamasi pada waktu itu di Surabaya untuk Pak SBY menjadi ketua umum. Masalahnya tidak rumit bagi kita. Kita jalan sama-sama kok. Toh proses ini bergulir karena ada regenerasi dan lain-lain sebagainya. Regenerasi akan berlangsung dan partai ini akan memiliki regenerasi baru. Tapi ternyata 2020 regenerasi itu timpang juga. Regenerasi itu keputranya beliau.